Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak semua? Baik-baik saja bukan? Alhamdulillah. Bu Leli berharap anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, sehingga apabila anak-anak sehat, Bu Leli harapkan anak-anak dapat mengikuti pembelajaran sebagaimana biasanya meskipun mendengarkannya dari rumah. Baiklah, pada kesempatan kali ini marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita sudah mengawali pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran. Bagaimana anak-anak semua? Sudah siap semua untuk mengikuti pembelajaran kali ini? Ya, Bu Leli berharap anak-anak sudah siap semua. Pada kesempatan kali ini, Bu Leli menjelaskan tentang tema 4, pembelajaran pertama, sub tema 1. Selamat mengikuti. Pada kesempatan kali ini, Bu Leli akan menjelaskan tentang kewajiban dan hak seseorang. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Yang dimaksud dengan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Setiap orang mempunyai peran dan kewajiban masing-masing dan tidak sama antara orang yang satu dengan orang yang lain. Contohnya, kewajiban orang tua, kewajiban anak, kewajiban siswa, bahkan kewajiban kita berada di rumah, di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat pun itu tidak sama. Contohnya kewajiban sebagai orang tua. Orang tua mempunyai kewajiban bekerja atau mencari nafkah untuk anak-anaknya, untuk anggota keluarganya. Yang pertama ya, kewajiban yang kedua sebagai orang tua adalah memberikan perlindungan kepada anak-anaknya, memberikan rasa aman dan memberikannya tempat tinggal, memberikannya kasih sayang yang cukup, memberikan pendidikan yang cukup dan memadai, memperhatikan keselamatan dan kesehatannya. Itu beberapa kewajiban orang tua. Hanya orang tua yang memiliki kewajiban, anak-anak juga mempunyai kewajiban. Contohnya saja, kita sebagai anak ya, sebagai anak punya kewajiban apa? Punya kewajiban menghormati orang tua. Yang kedua, mendengarkan nasihat orang tua. Yang ketiga, bersikap sopan terhadap orang yang lebih tua. Adalah beberapa contoh yang merupakan kewajiban anak terhadap orang tua. Anak-anak sebagai pelajar
juga mempunyai kewajiban. Seorang siswa mempunyai kewajiban mematuhi segala tata tertib yang ada di sekolah. Jaga kebersihan lingkungan sekolah itu juga merupakan salah satu kewajiban siswa di sekolah. Sikap sopan itu juga merupakan salah satu kewajiban siswa ketika siswa berada di sekolah. Jika tadi sudah membahas tentang kewajiban dan beberapa contoh yang termasuk kewajiban, baik itu kewajiban orang tua, kewajiban anak, ataupun kewajiban sebagai seorang siswa, kita akan mencoba ya. Pada kali ini akan membahas tentang hak. Apa itu hak? Hak yaitu segala apa saja yang bisa kita terima itu yang disebut dengan hak. Adalah segala sesuatu yang dapat kita terima. Ini yang disebut dengan hak. Contohnya, sebagai seorang anak berhak mendapatkan kasih sayang. Dari orang tua dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Seorang anak juga berhak mendapatkan pendidikan. Dan perlindungan. Tiga, ya. Seorang buruh atau pekerja berhak mendapatkan upahnya. Berhak mendapatkan upah atau gaji, ya.
yang disebut dengan saran. Saran adalah kalimat yang berisi saran dalam bentuk nasihat. Contoh kalimat yang mengandung unsur saran ya. Sebaiknya tugas ini diteliti kembali. Teliti kembali. Sebaiknya tugas ini diteliti kembali. Ini termasuk salah satu contoh kalimat yang mengandung saran. Bangunnya lebih pagi ya supaya tidak terlambat sekolah. Ini termasuk juga kalimat yang mengandung unsur saran supaya tidak bangunnya lebih pagi ya supaya tidak terlambat masuk sekolah. Lah ada soal cerita seperti ini. Cerita. Ani mempunyai dua kantong buah jeruk ya. Dengan masing-masing kantong berisi 1.200 dan 1.500 jeruk. Dengan masing-masing kantong berisi 1.200 dan 1.500 jeruk.
tulis tulislah kemungkinan dari masing-masing kantong. Jawab. Yang pertama berisi 1.200. Yang kedua berisi 1.500 jeruk. Seribu 200. Sini berarti kemungkinannya 600 dan sini 600. Terus di sini 1.500. Berarti sini 750 dan sini 750. Ani mempunyai 2 kantong jeruk dengan masing-masing kantong berisi 1.200 dan 1.500 jeruk, sebagian di pasar dan sebagian di rumah, ya. Tulislah kemungkinan dari masing-masing kantong. Jawabnya, kemungkinan yang pertama dari jumlah 1.200, karena sebagian di pasar dan sebagian di rumah, maka yang sebagian 600, ya, sebagian dari jumlah 1.200 adalah 600 dan 600. Sebagian dari 1.500 750 dan 750.